sekali, aku lelah sekali bekerja. Pemimpin Chiang Kai-shek itu masih menganggap sistem tuan tanah ini bagian dari sistem sosial negara kita Tiongkok ini. Aduh, petani pekerja seperti aku hanya bisa terus menderita, tak memiliki tanah, hanya terus menggarap. Hasil uangnya pun sedikit. Aduh, kalau aku begini terus, uang untuk makan pun susah sekali. Halo semuanya, selamat datang di video aku. Kenalin, nama aku Via. Jadi pada video kali ini aku akan berlakon sebagai seorang petani miskin di negara Tiongkok pada saat perang saudara Partai Komunis melawan Partai Nasionalis. Kira-kira sebagai petani miskin, aku akan mendukung pihak mana? Partai Komunis Cina atau Partai Nasionalis ya? Oke, check it out selanjutnya. Selamat menyimak dan menyaksikan. Oke, jadi sebelum kita menyimak argumen-argumen dari aku, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih. Tadi kan aku udah bilang kalau aku sebagai petani miskin di masa perang saudara. Sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya perang saudara antara Partai Komunis melawan Partai Nasionalis? Secara umum, faktor terjadinya perang saudara terbagi menjadi dua. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor internalnya sendiri yaitu pasca reorganisasi Partai Kuomintang yang dilakukan oleh Sun Yat-sen, terjadi beberapa perubahan sistem birokrasi yang meniru Uni Soviet. Nah, untuk faktor internalnya sendiri dari terjadinya perang saudara yaitu pasca meninggalnya Sun Yat-sen pada tahun 1929 terjadi gejolak politik pada saat itu karena posisi sebagai presiden digantikan oleh Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek sendiri merupakan pemimpin yang mana membuat kebijakan-kebijakan yang posisinya memperkuat kaum nasionalis itu sendiri. Oke, jadi kita masuk pada kondisi sosial dan ekonomi pada saat itu. Kita bahas dari satu-satu sudut pandang baik Partai Komunis maupun Partai Nasionalis. Partai Komunis sendiri dia itu menawarkan janji-janji, mempromosikan program-program pada saat itu. Nah, sedangkan Partai Nasionalis pada saat itu tuh dia mengalami kekalahan akibat strategi militernya tuh yang buruk. Kok bisa ya strategi militernya buruk? Padahal awalnya kaum nasionalis itu punya persenjataan yang bagus dan juga kemampuan di sistem udara. Maksudnya kemampuan dalam berperang secara udara yang bagus. Nah, ternyata nih strategi militer mereka buruk itu karena pemimpin-pemimpinnya itu cenderung mempertahankan posisi-posisi yang pada saat itu nggak penting untuk dipertahankan. Nah, kaum komunis selain menawarkan dan mempromosikan program-program, dia itu juga gak egois pemimpin-pemimpinnya. Pada saat itu tuh dia lebih ingin bahu-membahu bekerja sama untuk bisa nih gimana caranya, ya namanya perang ya, berusaha untuk menang gitu. Karena pada awalnya kaum nasionalis tuh mumpuni, terus dia tuh turun karena pemimpinnya yang nggak baik, dia egois, mempertahankan posisi-posisi yang nggak semestinya. Sedangkan kaum komunis yang awalnya dia tuh persenjataannya kurang, terus SDM-nya juga cenderung lebih sedikit, karena mereka itu nggak egois, mau bekerja sama, bahu-membahu, akhirnya tuh mereka tuh meningkat tuh. Rakyat itu jadi tertarik untuk mendukung. Nah, gitu. Nah, kayaknya udah ketebak banget gak sih? Yap, betul banget, gak salah lagi. Aku memilih untuk mendukung Partai Komunis. Kenapa aku berada di posisi mendukung Partai Komunis? Karena program-program yang mereka janjikan. Apa aja sih program-program yang mereka janjikan? Yang pertama dan yang paling penting adalah reformasi agraria atau reformasi tanah atau penghapusan tuan tanah. Ya whatever lah, terserah mau bilang apa. Tapi yang pasti Partai Komunis itu dia akan mengambil alih tanah-tanah dari para tuan tanah alias tuan tanahnya nasionalis ya.
akan mengambil, menyita, lalu membagikan tanah-tanah itu pada petani-petani miskin. Nah, semoga aku sebagai petani miskin dapat nih, ya kan? Kalau misalnya aku dapat bagian tanah itu, pasti aku tidak akan kesusahan lagi kan hidupnya. Hihihi. Nah, janji-janji dari Partai Komunis selain ingin membagikan tanah kepada para petani seperti saya, dia juga akan melakukan pengurangan sewa, pengurangan bunga, dan juga mengadakan perubahan pajak. Nah, itu program-program yang sangat menjanjikan bukan untuk keadaan ekonomi di masa depan supaya lebih baik ya. Oke, kemudian pada saat itu Partai Komunis itu nggak hanya omong-omong aja loh. Dia tuh juga menekankan secara nyata tentang komitmennya untuk memberikan program-program itu pada masyarakat. Mereka menawarkan penghargaan lebih lanjut dalam bentuk tanah, barang, dan kesetiaan pada partai. Sedangkan Partai Nasionalis sendiri pada saat itu tuh lebih fokus menekankan adanya pemisahan antara kegiatan kapitalis tuan tanah seperti investasi dalam industri lokal dari eksploitasi. Namun, dalam praktiknya perbedaan tersebut itu sulit dipertahankan. Para petani itu merasa keberatan dan mereka tuh menuntut kompensasi. Setelah hal seperti itu terus berlangsung, pecahlah perang. Hingga akhirnya kaum nasionalis itu menyatakan bahwa tidak sanggup lagi untuk memberikan perlindungan pada petani. Ya, kalau sudah seperti itu mau bagaimana lagi ya? Oke, soal harapan di masa depan. Tentu aja harapan-harapan itu udah terlihat cerah ya untuk kaum komunis. Karena apa? Karena janji-janji dan program-program mereka tuh udah nggak main-main lagi. Secara nyata loh mereka tuh berkomitmen kepada masyarakat. Dan juga selain itu mereka atau kaum komunis itu juga berusaha untuk menghilangkan label petani, terutama petani miskin. Ya begitu sih. Nah, pada saat itu juga ada tuh penetapan 25%. Ya, jadi kalau petani itu mendapat 25% dari hasil eksploitasi, dia tuh akan digolongkan ke petani menengah. Tapi kita perlu tahu juga, yang menetapkan itu tuh adalah komite sentral. Ya, nggak dipungkiri juga ya, di balik kaum komunis yang begitu kekeh, begitu berpegang teguh ya, bersikeras untuk menjalankan semua program-programnya, berusaha ingin memperbaiki masyarakat, itu juga perlu ada pihak-pihak yang sifatnya netral. Karena kalau nggak ada pihak-pihak yang sifatnya netral tuh pasti gejolak politik, ekonomi, dan sosial pada saat itu akan semakin kacau, bukan? Ya, begitu. Itu adalah salah satu penetapan yang ditetapkan oleh komite sentral. Dari adanya penetapan itu aja, kaum komunis tuh dapat banyak dampaknya. Apa tuh dampaknya? Jadi masyarakat tuh merasa komite sentral aja tuh udah berpihak pada kaum komunis. Oleh karena itu berbagai simpati dan dukungan dari masyarakat tuh semakin menggeliat. Akhirnya kaum komunis itu juga berhasil memperluas dan memperbanyak anggota atau serdadu untuk perang ya, tentara untuk perang dari angkatan darat. Secara ya kan, perang tuh lebih dominan di daratan gitu. Terus dia berhasil segera untuk menggusur kaum nasionalis dan harapan itu nyata bagi masyarakat seperti itu. Jadi saya sebagai petani miskin tentu saja mendukung dengan semangat dan dengan yakin kaum komunis karena berbagai programnya, berbagai aksinya yang nyata, dukungan masyarakat tuh juga banyak kepada kaum komunis gitu, sehingga berhasil memperluas terutama SDM mereka ya, karena pada awalnya kaum komunis itu kan SDM-nya sedikit. Terus setelah mereka itu janji-janji, menyebarkan, mempromosikan program dan juga menghapus label, itu jadi banyak SDM-nya kayak gitu. Jadi harapan itu tuh terpampang nyata. Apalagi kita juga tahu kan di akhir tadi kaum nasionalis tuh cenderung menurun, ya kan? Karena keegoisan para pemimpinnya dan gak bisa lagi tuh menjamin perlindungan masyarakat. Kalau mereka udah menyatakan gak bisa
menjamin perlindungan masyarakat, apalagi yang bisa kita harapkan? Tentu saja saya sebagai petani miskin akan berpihak pada kaum komunis, seperti itu. Oke, jadi itu dia tadi video argumentasi terkait aku akan memilih kelompok mana ya. Aku kira-kira akan mendukung kelompok mana? Kelompok atau kaum nasionalis atau komunis. Seperti itu. Oke, see you, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.